Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 akuntansi. Berjumpa lagi bersama Ibu di pelajaran akuntansi dasar. Semoga semua dalam keadaan sehat. Untuk melanjutkan pelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, anak-anak, untuk pelajaran yang lalu ya kita sudah selesai untuk di persamaan dasar akuntansi. Untuk kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Untuk KD kali ini ya menerapkan jurnal, konsep debit kredit, saldo normal, dan sistem pencatatan dalam bentuk jurnal. Baik anak-anak, tetap semangat belajar dan tetap jaga kebersihan. Ambil pulpen dan bukunya untuk mencatat pelajaran kita hari ini. Untuk yang pertama adalah sebelum kita masuk ke dalam penerapan jurnal, yaitu pengelompokan akun. Di mana pengelompokan akun ini kita sudah belajar di pertemuan awal bahwa akun-akun dalam akuntansi itu ada beberapa dalam persamaan dasar yang berkaitan dengan perkiraan dalam akuntansi. Yang pertama yaitu perkiraan aset, kemudian perkiraan kewajiban, liability, kemudian perkiraan modal, perkiraan penghasilan, pendapatan, atau perkiraan beban. Itulah perkiraan atau pengelompokan akun dalam akuntansi. Baik anak-anak, jadi di dalam perkiraan akun dalam persamaan dasar akuntansi ini tentunya kita harus memahami transaksi-transaksi yang berkaitan dalam akun-akun tersebut, sehingga kita nantinya bisa menerapkan akun tersebut dalam persamaan dasar. Kemudian dalam persamaan dasar kita bisa menerapkannya dalam jurnal. Baik anak-anak ya, fokus perhatikan ya. Untuk yang pertama dalam penerapan jurnal, kita harus memahami dulu konsep debit dan kredit ya. Baik. Untuk konsep debit dan kredit ini, yang pertama kita memang harus memahami persamaan dasar dulu. Jadi di persamaan dasar yang sudah lewat, Ibu harap kalian sudah benar-benar memahami. Kemudian nanti jika ada kesempatan kita akan praktek persamaan dasarnya. Untuk kali ini kita lanjutkan saja dulu untuk penerapan jurnalnya ya. Untuk debit ya, akun debit berarti inilah akun atau debit yang ada di sisi sebelah kiri ya. Debit ini adalah akuntansi yang berarti di sisi sebelah kiri, dan kredit ini berarti yang berada di sisi sebelah kanan. Sedangkan sifat debit dan sifat kredit itu tergantung kepada jenis akunnya. Ingat, untuk debit dan kredit ini adalah tergantung daripada jenis akunnya ya. Tidak selamanya akun harta itu ada di debit dan tidak selamanya akun harta itu ada di debit. Maka tergantung pada kondisi atau keadaan transaksinya ya. Kemudian sifat daripada perkiraan ini yang berhubungan di sebelah sisi debit kredit ini juga berhubungan nantinya pada perkiraan tersebut di dalam neraca. Oke, baik anak-anak ya. Untuk penempatan sisi debit atau sisi kredit ya, ada beberapa sifat akun ya, ada beberapa sifat akun dan pengelompokannya. Jadi nanti untuk bisa mencatat supaya ada kesimpulannya, didengarkan ya. Untuk kelompok akun aset
ya, aset itu adalah harta. Jika harta itu bertambah, maka dia ada di sebelah debit. Dan jika harta berkurang, ada di sebelah kredit, maka saldo normalnya adalah debit. Selanjutnya, untuk liabilitas atau utang atau kewajiban. Jika bertambah, maka dia berada di sebelah kredit. Jika berkurang, dia di sebelah debit. Dan saldo normalnya adalah di kredit. Selanjutnya, untuk ekuitas ya, ekuitas itu modal. Jika bertambah, dia di sebelah kredit. Jika berkurang di debit, ya. Kemudian saldonya adalah di kredit. Kemudian untuk pendapatan atau penghasilan, jika bertambah dia di kredit, jika berkurang di debit, maka saldo normalnya adalah di kredit. Untuk selanjutnya untuk beban ya, jika beban itu bertambah itu di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit, dan saldo normalnya di sebelah debit. Baik anak-anak, lalu bagaimana dalam penerapan debit kredit ini? Jadi kita harus memahami transaksinya. Setelah transaksi ada, ya, supaya tidak sulit, kita harus memasukkannya dulu dalam bentuk persamaan dasar. Nah, setelah ada dalam persamaan dasar, bentuknya dalam persamaan dasar akuntansi, baru kita masukkanlah dalam konsep debit kredit tersebut. Kita kan kemarin dalam persamaan dasar sudah belajar ya, misalnya kas bertambah, ya, dia otomatis akan di sebelah debit, ya. Apa dia yang bertambah? Kemudian sisi sebelahnya itu apa? Mungkin harta juga, maka dia harta bertambah di debit, yang berkurang apa? Harta juga, berarti harta berkurang dia di kredit. Nah, begitu dia dan seterusnya. Jadi nanti jika ada kesempatan ya anak-anak, kita akan melakukan praktek untuk menjelaskan supaya lebih paham. Jadi hari ini Ibu hanya menjelaskan teorinya saja. Mudah-mudahan dari yang Ibu jelaskan ini kalian bisa mengambil kesimpulan untuk pencatatan transaksi dalam jurnal. Ya, jadi kesimpulannya untuk penerapan atau pencatatan transaksi dalam jurnal ini, yang pertama kita memahami dulu akun ya, akun-akun dalam akuntansi. Kemudian penerapannya dalam persamaan dasar akuntansi, dan selanjutnya barulah pencatatan transaksi di dalam jurnal. Nah, sebelum jurnal kita harus memahami dulu konsep debit dan kredit. Baik anak-anak, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berjumpa lagi kita untuk pertemuan yang akan datang. Kita akan masuk kepada contoh dalam penerapan jurnal dalam akuntansi ya. Baik, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bisa dalam pertemuan yang langsung, sehingga kita mudah dalam menjelaskan prakteknya dalam waktu yang tidak begitu singkat. Untuk anak-anak kami demikian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.